Shalom, salam sejahtera bagi kita seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menopang kita dengan sukacita, bahkan limpah damai sejahteranya. Kembali kita bertemu dalam program Pagi Damai, di mana kali ini kita akan mengikuti edisi Jangan Asbun yang dikutip dari kitab Markus dari pasal 9 dari ayat yang kedua sampai kepada ayatnya yang keenam. Di mana ini kisah ketika Yesus membawa beberapa muridnya ke atas gunung dan Yesus dimuliakan di atas gunung, berubah rupa dan penuh dengan kemuliaan. Ya sudah, sehingga ada murid-murid yang asbun, artinya asal bunyi. Ya sudah, dia berbicara tetapi dia tidak memahami apa yang dia ungkapkan. Ada baiknya kita baca terlebih dahulu firman Tuhan, dimulai dari ayatnya yang kedua. Demikianlah firman-Nya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya yang sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Saudara yang terkasih, ini ketika Yesus membawa 3 muridnya, Petrus, Yakobus, Yohanes, itu naik ke atas gunung. Lalu ketika Yesus ada di sana bersama-sama dengan ketiga muridnya, maka Yesus berubah rupa. Maka tampaklah di sisinya Elia dan Musa, dan juga yang penuh dengan kemuliaan, bahkan pakaiannya yang putih berkilau-kilauan. Maka ketika suatu pemandangan yang indah ini, saudara, terjadi di depan pandangan daripada ketiga murid, Petrus, Yakobus dan Yohanes, bagaimana reaksinya? Maka Petrus bereaksi. Dalam ayatnya yang kelima sampai kepada ayatnya yang keenam dikatakan seperti ini. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ayat 6, ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Ya, ketika suatu pemandangan yang begitu indah dan menakjubkan itu ada di depan mata daripada murid-murid ini, maka Petrus bereaksi. Petrus berkata, "Betapa indah dan bahagianya kami ada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah di sini. 1 untuk Yesus, untuk Tuhan, untuk Guru. 1 untuk Musa, 1 untuk Elia." Tetapi dikatakan dalam ayatnya yang ke-6 bahwasanya Petrus mengungkapkan hal itu sebab ia tidak tahu apa yang hendak dikatakannya. Nah, dengan kata lain, dia asal bunyi saja. Dia asal bicara saja. Dia tidak tahu apa yang diucapkannya. Sekali lagi saya bacakan ayatnya yang ke-6. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Jadi dari rasa ketakutan itu, timbullah suatu perkataan yang asal diucapkan, perkataan yang tidak berbobot. Ya, sudah. Ketika dia berkata, "Biarlah kami dirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Tuhan, untuk Yesus, 1 itu untuk Musa, 1 itu untuk Elia." Ketika dia mengungkapkan ini, mendirikan suatu kemah, ini sebenarnya suatu perkataan, suatu janji. Ya, tetapi suatu janji yang dia ucapkan yang tidak lahir dari hati dan pemikiran yang matang, tetapi dari ungkapan mulut yang kurang dipertanggungjawabkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sangat sering sekali kita dalam kehidupan ini, di saat-saat kita mengalami sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita,
suatu pengalaman-pengalaman yang mungkin suatu pengalaman yang spektakuler yang kita alami dalam hidup kita ini, langsung kita berjanji tanpa pikir. Langsung kita mengucapkan sesuatu kata-kata berupa janji atau berupa nazar tanpa berpikir. Karena kita mengalami suatu pengalaman yang begitu indah, yang begitu menakjubkan. Contohnya suatu pengalaman rohani. Ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman rohani, saudara, yang baru-baru ketika kita mengikut Tuhan, baru-baru bertobat, cinta mula-mula, ketika kita mengalami kelahiran baru, ya saudara yang terkasih, seringkali keluar kata-kata dari mulut kita ini berupa suatu janji, suatu nazar, tetapi tidak ditepati. Mungkin kita berkata, aku akan mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, aku akan melayani Tuhan. Oh, kalau begini indahnya mengikut Tuhan, ya, maka aku akan setia sampai mati. Ya, kita berjanji, tetapi kita tidak tepati. Kita bagaikan mengungkapkan suatu nazar, tetapi kita tidak penuhi. Atau mungkin ketika kita melayani Tuhan, kita sudah melibatkan diri dalam melayani Tuhan. Rasanya begitu indah melayani Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Sehingga keluar dari mulut kita ungkapan atau kata-kata, ya, bagaikan suatu janji. Oh, kalau begini indahnya mengikut Tuhan, ya, maka aku akan tetap setia kepada Tuhan. Ya, walaupun aku tidak punya uang, aku akan tetap setia. Walaupun tidak menikah sampai selama-lamanya, aku tetap setia melayani Tuhan. Ada suatu ungkapan yang sering kali muncul mungkin dari mulut kita, ya, tetapi tanpa kita sadari, tanpa kita pikirkan dengan matang-matang. Nah, ini juga yang lahir, ya, saudara, dari ungkapan Petrus, di mana hendak mendirikan 3 kemah, tetapi karena rasa takutnya. Atau mungkin pengalaman-pengalaman lain yang pernah kita alami. Apakah kita mengalami kesembuhan, ya, dari sakit penyakit atas fisik ini? Atau mungkin kita mendapat suatu pekerjaan yang begitu baik, yang begitu bagus, begitu menyenangkan, bisa mendatangkan berkat yang banyak, ya saudara. Ataupun mungkin ketika kita menerima suatu berkat, ya, dari Tuhan, berkat yang berkelimpahan, sehingga kita senang, kita bahagia, kita bersuka cita, sehingga kita menyampaikan suatu perkataan berupa janji bagaikan nazar kepada Tuhan. Hati-hati, jangan sampai kita hanya mengungkapkan kata-kata yang kosong, yang hampa. Kita Pengkhotbah pasalnya yang ke-5 dari ayat 4 sampai kepada ayat 5 mengungkapkan demikian firman Tuhan. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Lalu dilanjutkan ayat 5-nya, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Ya, jadi jangan kita asal berkata, asal berjanji atau asal bernazar. Nah, namun ketika kita tidak menepatinya, oh kita berkata, oh aku silap, ya aku hilaf, aku terlanjur, ya, sehingga kita berdalih maksudku tidak demikian. Ya, lalu menciptakan suatu alasan-alasan. Firman Tuhan berkata, jangan sampai kita bernazar ataupun berjanji. Jangan sampai ucapan mulut kita ini membawa kita ke dalam dosa dan menjerumuskan kita kepada kebinasaan. Hati-hati dengan setiap perkataan kita. Jangan asal bunyi. Ya, saudara, istilah lain orang berkata omong doang, omdo. Tetapi biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut kita semua harus dipertanggungjawabkan. Semua kata-kata yang keluar, saudara, sudah dipikirkan matang-matang. Ya, keluar dari kedewasaan rohani kita. Sebab kita akan diperhadapkan dengan penghakiman. Dan kita harus mempertanggungjawabkan setiap perkataan kita. Injil Matius pasal 12
Matius pasal 12 dari ayat 36 sampai 37. Firman Tuhan demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya, jadi menurut ucapan kita ini kita dibenarkan, menurut ucapan kita juga akan dihukum. Karena itu hati-hati dengan setiap perkataan kita. Sebab setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ya, suatu pembelajaran bagi kita, pengalaman daripada Petrus. Ya, jangan sampai kita berkata juga karena kekaguman kita atau rasa takut yang sudah mulai melanda, membayangi, sehingga kita asal mengungkapkan perkataan, apakah itu janji atau najar. Tetapi biarlah setiap perkataan kita lahir dari kedewasaan kita, yang sudah dipikirkan, sudah direnungkan apa yang menjadi risiko atau sebab akibatnya. Saudara yang terkasih dalam Kristus, untuk itu kalau kita memperhatikan dalam kitab Pengkhotbah tadi pada pasalnya yang kelima, supaya kita selalu hati-hati dengan setiap perkataan kita. Kembali kepada kitab Pengkhotbah pasal 5, saya kutip dari ayat yang pertama sampai kepada ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Ayat 2, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Ayat 3, kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Ya, menjadi suatu peringatan bagi kita supaya jangan terburu-buru dengan mulut, dengan ucapan atau dengan perkataan-perkataan kita. Saudara, jangan hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan-perkataan di hadapan Allah. Ini menjadi suatu peringatan, menjadi suatu pembelajaran juga bagi kita, kisah daripada Petrus tadi. Ya, supaya setiap perkataan kita betul-betul itu lahir dari hati dan pikiran yang dewasa. Jangan asbun, saudara, tetapi biarlah kita mengungkapkan sesuatu yang betul-betul bisa menjadi berkat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjaga setiap perkataan, sehingga perkataan-perkataan kita adalah perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan dimuliakan dan berkatnya turun atas kita dalam kelimpahannya. Puji Tuhan. Haleluya.